Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi merupakan ekskresi sendiri ya. Ekskresi sendiri itu adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi dari dalam tubuh. Nah, kenapa sih perlu dikeluarkan? Karena dia itu tidak dibutuhkan oleh tubuh, merupakan zat-zat sisa. Kalau dibiarkan mengendap di dalam tubuh, itu akan menyebabkan racun. Seperti itu. Nah, sistem ekskresi sendiri itu ada beberapa organ yang terlibat. Yang pertama itu ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, dan ada hati. Apa sih yang dikeluarkan oleh ginjal? Lalu apa sih zat-zat yang dikeluarkan oleh kulit, paru-paru, dan hati? Nah, kalau paru-paru, zat yang dikeluarkannya itu atau zat sisanya itu merupakan karbon dioksida dan air. Sedangkan ginjal, bentuk zat sisa yang dikeluarkannya adalah urin. Kulit itu adalah air dan garam. Kalau hati itu merupakan racun dan zat berbahaya lainnya. Seperti itu. Mari kita bahas satu persatu dari tiap organnya. Yang pertama itu ada ginjal. Ginjal tadi yang dikeluarkan oleh ginjal adalah dalam bentuk urin. Fungsi ginjal sendiri itu apa sih? Nah, ginjal ini fungsinya yang pertama itu menyaring darah. Yang kedua, mengeluarkan sisa metabolisme seperti protein yang sudah tidak digunakan lagi dan lain-lain. Yang ketiga, membuang zat-zat berbahaya bagi tubuh. Jadi segala zat-zat yang berbahaya itu dibuang oleh ginjal. Yang keempat, mengatur keseimbangan air dan garam dalam tubuh. Nah, proses pembentukan urin sendiri, urin itu pertama itu ada yang namanya filtrasi. Filtrasi ini terjadi di mana? Filtrasi atau penyaringan itu terjadi di sini. Di kapsul Bowman dengan glomerulus di sini. Jadi di sini awalnya kan dari darah tuh, darah masuk ke sini, disaringlah di sini. Dikeluarkan nanti hasil saringannya itu bisa disebut urin primer. Urin primer ini masih mengandung protein, masih mengandung glukosa, ada asam amino, ada urea, dan ada ion anorganik. Apakah cukup difiltrasi saja? Tidak. Tadi urin yang dihasilkannya itu namanya urin primer. Urin primer itu akan masuk ke dalam yang namanya tubulus di sini atau kayak saluran seperti ini. Di sini terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali. Penyerapan kembalinya itu seperti apa? Jadi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh itu diserap lagi. Jadi kayak yang misalnya ada air, ada glukosa, itu kan masih diperlukan oleh tubuh tuh, diserap lagi oleh si saluran-saluran ini. Urin yang dihasilkan dari sisa reabsorpsi tadi itu dinamakan urin sekunder ya. Urin sekunder itu masih mengandung garam, mineral, urea, dan pigmen empedu. Kalau yang tadi proteinnya itu udah terserap kan ya. Di sini masih terdapat garam. Apakah sudah selesai? Tidak, masih ada proses selanjutnya, itu namanya augmentasi. Augmentasi itu terjadi di sini, tubulus kolektif. Disinilah baru terjadi pembentukan urin yang sesungguhnya yang biasa kalian keluarkan. Seperti itu. Urin yang dari ginjal itu akan masuk ke kantong kemih kalian untuk ditampung sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Urin dari ginjal lalu menuju ureter, dari ureter kantong kemih, dari kantong kemih uretra, dan keluar tubuh. Itu prosesnya. Jadi ureter di sini ya.
Jadi dari sini, dari ginjal nanti keluar melalui ureter, nanti dari ureter ada kantong kemih, dari kantong kemih ada uretra, lalu keluar dari tubuh. Selanjutnya itu kulit. Organ yang dikeluarkan oleh kulit, zat sisanya itu adalah air dan garam. Biasanya dalam bentuk keringat. Nah, keringat itu dari mana sih asalnya? Dari sini nih. Di sini di kulit kalian ada yang namanya kelenjar keringat. Kulit itu dibagi menjadi 3 bagian utama sebenarnya. Yang pertama itu epidermis. Epidermis itu bagian kulit kalian yang luar. Di sini ada yang namanya kulit tanduk Malpighi. Di sini yang berisi melanin yang menentukan warna kulit kalian. Ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat dan lain-lain, itu ditentukan di sini. Lalu ada yang namanya dermis. Dermis ini bagian tengahnya. Di dalam dermis ini ada yang namanya kelenjar keringat. Di sini juga ada syaraf. Jadi ketika kalian bisa merasakan permukaan itu kasar atau halus, itu kan karena ada syaraf di dalam tubuh kalian, di dalam kulit kalian gitu loh. Di sini ada sensor. Di sini juga ada yang namanya batang rambut, ada yang namanya rambut di sini. Lalu bagian terdalamnya itu namanya hipodermis. Hipodermis ini di sini ada pembuluh darah kalian, ada vena, ada arteri. Di sinilah pembuluh darah kalian. Itu kulit. Tadi kalau misalnya air dan garam sisa metabolisme, keluarnya di sini ada kelenjar keringat. Seperti itu. Selanjutnya itu ada yang namanya hati. Hati ini merupakan salah satu organ dalam sistem ekskresi. Hati ini mengekskresikan empedu yang mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu sendiri berfungsi untuk mengemulsi lemak pada proses pencernaan makanan. Jadi sebenarnya hati ini nyambung sama tadi proses pencernaan makanan. Bilirubin akan diubah menjadi urobilin, akan memberi warna kuning kecoklatan pada feses. Ini yang menyebabkan kenapa sih feses kalian tuh warnanya kuning kecoklatan? Itu biasanya karena tadi bilirubin yang diubah menjadi urobilin. Fungsi lain dari hati selain sebagai tadi ya untuk mengeluarkan zat-zat racun, itu juga bisa sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan pembongkaran protein, tempat pembongkaran eritrosit yang tua dan rusak. Eritrosit itu apa? Masih ingat? Ya, eritrosit merupakan sel darah merah. Jadi sel darah merah yang sudah tua, yang sudah rusak, yang sudah tidak dapat berfungsi lagi, di sini dibongkar. Di hati itu dibongkar. Selain itu, hati juga membentuk cairan empedu. Dia juga dapat menetralkan racun. Kebayang gak kalau hati kalian rusak, terus ada racun masuk ke dalam tubuh kalian, apa yang akan terjadi? Nah, selain itu, hati ini juga merupakan tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Jadi, hati ini sangat penting bagi tubuh kita ya. Terakhir adalah paru-paru. Di sistem pernafasan sudah Ibu jelaskan tentang paru-paru. Nah, apa sih yang dikeluarkan dari paru-paru? Ini merupakan karbon dioksida yang merupakan hasil dari proses pernafasan. Seperti itu. Nah, kalau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi, kalau di paru-paru itu kan udah jelas ya, tadi ada kanker paru-paru, ada pneumonia dan lain-lain. Untuk yang lainnya bisa kalian cari di sumber-sumber lain tentang penyakit-penyakit yang terjadi pada organ lainnya, seperti pada kulit. Kira-kira apa saja sih biasanya penyakit yang terjadi pada kulit, lalu pada ginjal, dan pada hati. Oke, sekian penjelasan dari Ibu tentang sistem ekskresi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.